Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Senang boleh ada di sini lagi dan bisa bersama-sama dengan Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada kami semua. Kami bersyukur karena Engkau sudah menjadikan hari ini sesuai dengan ketentuan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini ada satu penentuan-Mu buat kami. Hari ini firman-Mu akan berbicara, menguatkan kami dan menentukan arah laju daripada pertumbuhan gereja kami. Hari ini kami berdoa Tuhan biar iman boleh bangkit dari tengah-tengah kami dan ketakutan boleh dihancurkan. Dan kami boleh menjadi umat-Mu yang aktif ya Tuhan. Yang bergerak, yang berdiri dan tetap kuat ya Tuhan. Kami berdoa hari ini yang mau menawan setiap pikiran, perasaan, dan setiap imajinasi yang bukan daripada Engkau. Kami mau menundukkannya di bawah kaki Yesus. Dan kami berdoa hari ini biar setiap hati boleh terarah kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan percaya katakan amin. Amin, haleluya. Senang sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Semalam ya betul ya. Semalam saya ada di sini. Ini sekarang balik lagi ada di sini. So glad to be here. Last night was really something. I was so proud of our youth and young adult for conducting an event for the city. It was so good. As we were preparing and we were praying in the back room, I was reminded of the dream that God once planted. The reason why this church exists, kenapa gereja ini bermula dari suatu panggilan untuk berada di sini dan menjangkau second generation ya, menjangkau anak-anak dan anak-anak youth dan young adult yang ada di sini. Dan kemarin itu seperti melihat mulai penggenapan daripada mimpi yang dari 12 tahun yang lalu ya. 12 ya benar ya. Ya kira-kira 12 tahun yang lalu. Luar biasa. Mungkin kalau orang tua ada di sini kemarin, some of you the parents were here. Mungkin yang nggak cocok buat Anda stylenya, tapi nggak apa-apa gitu ya, karena setiap anak-anak kita punya different expression. Different generation have different expression to worship God. And seperti kata U2 katakan, every generation gets a chance to change their generation. Dan saya percaya dengan youthfulness mereka, dengan ekspresi mereka yang berbeda dari kita dan juga preference mereka yang berbeda, mereka tetap berbicara untuk satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Dan mereka kemarin kita menari, melompat, memuji Tuhan luar biasa. Dan kita imani ini jadi satu permulaan yang baik buat daerah ini. Ada amin semuanya? Kita mau lihat daerah ini dimenangkan, anak-anak muda, anak-anak youth yang ada di sini. Bukannya justru turun, tapi boleh semakin naik di dalam Tuhan. Karena itu adalah janji Tuhan buat kita semua. Saya ingin conclude message saya bulan ini. Kita sudah berbicara mengenai accomplish greatness atau mencapai suatu kebesaran di dalam Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mulai seri kita bahkan awal tahun ini dengan membicarakan nubuatan dari kitab Yesaya. Yesaya 59 itu dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, "So shall they fear the name of the Lord from the west and His glory from the rising of the sun. And when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him." Saya nggak tahu kenapa ini yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya bunyinya berbeda, tetapi kita semua bisa kira-kira mengerti terjemahan loose daripada ayat ini yang berbicara bahwa pada saat musuh ini datang menggulung-gulung seperti banjir, itu Roh Tuhan akan meninggikan suatu standar, suatu pagar pelindungan untuk melawan banjir bandang daripada kejahatan yang sedang datang di zaman akhir ini. Ini merupakan nubuatan Tuhan yang sudah diucapkan bertahun-tahun yang beratus-ratus tahun yang lalu. Beribu-ribu tahun yang lalu. Dan saya rasa ini sangat akurat dan sangat tepat untuk menjelaskan keadaan di mana kita berada sekarang ini. Tetapi ada satu janji Tuhan yang luar biasa bahwa pada saat musuh datang untuk menghantam kita seperti banjir yang bandang yang luar biasa, seperti tsunami,
Tetapi Tuhan tidak akan tinggal diam, dan bahkan pada saat yang sama kegerakan Tuhan akan terjadi dengan secara luar biasa. Ada amin semuanya? Dikatakan the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Dan kalau kita ambil dari kitab terjemahan Aramaik kunonya, dari kitab Targum, itu bagian terakhir pada saat dikatakan the Spirit of the Lord will lift up a standard against him, itu diucapkan begini, by the word of the Lord shall they be broken. Jadi dengan perkataan, kuasa perkataan Tuhan, dengan kuasa perkataan Tuhan, kuasa daripada kejahatan ini akan dihancurkan. Jadi ini power against power, dan kita tahu bahwa kuasa Tuhan, jadi roh Tuhan akan bekerja melalui firman Tuhan, akan menghembuskan firman Tuhan, dan itu akan berdiri sebagai kuasa yang tidak dapat dikalahkan. Dan itulah kuasa yang kita sudah terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin semuanya? Dan kita semua tahu bahwa firman Tuhan katakan bumi dan langit boleh berlalu, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ada amin semuanya? Bumi dan langit boleh berlalu, style boleh berlalu, metode boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Di gereja ini yang jadi kepercayaan kita, in this church what we embrace is that the method can be changed. The method can be made relevant. The method is not really important, but it is the message that must be kept sacred. Ya, jadi pesannya itu yang kudus, yang paling penting. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti kita kalau makan itu mau di piring plastik, mau di piring porselen, mau di piring mau di daun, mau di apa, sebenarnya nggak terlalu penting gitu ya. Tapi yang penting itu yang di dalamnya itu, yang kita makannya itu, makanannya itu gitu ya. Tuhan itu sendiri nggak memusingkan apakah di dalam bait Allah, atau di pasar, atau di laut, atau di kapal, tapi dia mengadakan kebaktian, mengadakan pemberitaan firman Tuhan di mana saja ada 2-3 orang berkumpul. Ya, Bapak Ibu. Tapi yang saya senang, Tuhan Yesus juga setiap hari Sabat dia ditemukan ada di dalam bait Allah. Gitu ya. Jadi Yesus benar-benar hidup sesuai dengan message-nya dia, yaitu bahwa dia datang tidak untuk meniadakan penulisan dari kitab Taurat dan para nabi, tapi untuk menggenapi dan menyempurnakannya. Jadi dia sempurna dalam ibadahnya. Dia ada ibadah di rumah, dia ada ibadah di pasar, ada ibadah di perahu, ada ibadah di pantai, tapi setiap hari Sabat juga dia ada di dalam bait Allah. Jadi kalau hari gini orang Kristen katakan yang penting saya sama Tuhan, nggak perlu datang berkumpul bersama-sama, nggak perlu berbakti, nggak perlu kersal, Anda lebih hebat dari Tuhan Yesus berarti. Saya nggak tahu mesti ngomong gimana ya. Tapi Bapak Ibu, marilah kita kembali kepada disiplin yang sudah dimodelkan di dalam Tuhan Yesus, karena menurut saya itu model yang terbaik. Dan dikatakan di sini, ini kunci buat kita untuk mengalami kemenangan di saat sekarang, karena sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan dikatakan bahwa cara kita nih bisa bertahan melawan banjir kejahatan ini, itu adalah dengan memperhatikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang akan menjadi standar yang akan ditinggikan untuk melawan banjir kejahatan. Jadi saya temukan sangat ironis kalau di hari ini, di zaman sekarang ini, banyak gereja tidak lagi berkhotbah dari firman Tuhan, banyak anak Tuhan tidak lagi senang memperkatakan firman Tuhan, tetapi mereka lebih senang melakukan hal-hal lain yang mengandung firman Tuhan daripada kembali kepada firman Tuhannya yang benar-benar 100% merupakan firman Tuhan. Contohnya ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, istilahnya kalau kita makan maunya yang organik, betul ya, katanya sehat gitu. Kalau kita makan yang kalengan itu atau processed food katanya udah nggak fresh gitu ya. Nah sekarang banyak orang-orang Kristen lebih senang baca buku-buku Joyce Meyer, baca buku-buku Joel Osteen, baca buku-buku yang lain yang dari para hamba Tuhan terkenal. Dan saya mau katakan tidak salah, saya pun baca. Tapi Anda harus tahu bahwa buku-buku itu ditulis terinspirasi dari sumber mana? Dari sumbernya itu Alkitab. Anda dan saya sudah tahu sumbernya. We were all given free access to the source. Why would we be happy with just the trickle when you can find the burst? Why would we be happy with just a droplets when you can find the source of the bursting of the living waters? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kembali kepada supremasi dan cinta kita kepada firman Tuhan, karena itulah yang menjadi pengharapan kita terakhir. Itulah yang akan menjadi our fortress. Itulah yang akan menjadi perlindungan kita untuk bisa bertahan dan bahkan menang melawan banjir bandang daripada kejahatan yang sedang datang menggulung-gulung
Dan khususnya untuk generasi kita yang muda ini, semalam saya khotbahkan itu, saya share kepada setiap daripada kita, bahwa message kita tidak berubah adalah Jesus Christ. Our message remains the same, Jesus Christ, the crucified Savior that comes to this earth to save and to save and rescue all of us. He died on the cross to become the ransom for all of our sin. Dia datang ke dunia untuk menjadi penebusan dari dosa dan juga kesalahan kita. Tetap unapologetically, unashamed, Jesus Christ is our message. Tapi saya yakin bahwa kita bisa kreatif dalam menyampaikan kita dan metodenya bisa kita sesuaikan yang relevan dengan generasi kita. Tetapi intinya kita mau kembali kepada kecintaan kepada firman Tuhan. Ada amin semuanya? Saya melihat ada satu metode yang sangat sistematis dari musuh kita untuk membuat kita ini terpisah dari sumber kuasa kita. Setiap tanaman kalau mau dimatikan itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya, betul nggak? Ya betul ya. So every living plant, if you plan to really eradicate the plants, like let's say weeds gitu ya, you need to pluck it down to the very roots. You need to uproot it. Or you need to sever it from the roots, then it will die. Bisa dicabut, dipisahkan dari akarnya. Nah saya lihat firman Tuhan ini adalah akar kita. Firman Tuhan ini adalah akar kita yang menjamin bukan cuma sekedar pertumbuhan, tapi juga keberbuahan kita. Itu sebabnya iblis tahu pentingnya firman Tuhan buat kita. Makanya dari awal pertama, dari Taman Eden, dari Genesis, sampai di padang gurun di mana Yesus berpuasa, metodenya dia satu, dia berusaha untuk mengeruhkan air yang jernih. The method the strategy remains the same for our enemy, the devil. It has always been to try to muddy up the water, so that we will never get the clear water of the Word of God. Dan selalu berusaha memutuskan kita dari roots kita. Bangsa yang besar seperti Amerika ini pun tidak terkecuali. Kita ngelihat Amerika dibangun di atas dasar firman Tuhan. Ini kita semua tahu. Bahkan orang ateis pun tidak bisa menyangkal kalau mereka sungguh-sungguh membaca sejarah daripada bangsa Amerika. Ini dibangun berdasarkan dari iman orang-orang yang takut akan Tuhan dengan hikmat yang diambil dari halaman firman Tuhan, dari Alkitab. Tetapi kita lihat, slowly but sure, mulai terjadi erosi yang mengajarkan untuk tidak mementingkan atau tidak mengutamakan firman Tuhan, bahkan menghina dan bahkan menyepelekan firman Tuhan. Ya. Dan bahkan kita hidup di abad di tahun 2000 berapa ini? 15 ya. 2015 ini di abad ke-21. Kalau menurut research, kita hidup di zaman di mana Amerika udah sama sekali tidak ada di level terendah daripada biblical illiteracy. Ya. Jadi biblical illiteracy itu apa ya bahasa Indonesia? Jadi kalau dibilang di Indonesia buta huruf, ini buta Alkitab. Ya. Jadi nggak tahu firman Tuhan. Ini salah satu catatan yang masuk, contohnya salah satu calon presiden di beberapa tahun yang lalu, beberapa election yang lalu, Howard Dean waktu ditanya oleh reporter, Howard, buku apa yang menjadi buku favoritmu di Perjanjian Baru? Dia dengan lantang dan disorot TV dan wartawan, dia mengatakan, saya suka buku Ayub. Ya mungkin di Alkitabnya Howard, Ayub tuh di Perjanjian Baru. Gitu ya. Ini orang yang apply untuk jadi presiden, pemimpin negara ini yang katanya in God we trust, tapi nggak even tahu Ayub ada di kitab mana, ada bagian mana. Ya, November 2, 2011, White House Press Secretary. Jadi Press Secretary itu apa ya bahasa Indonesia? Juru bicara kepresidenan, ya kira-kira itulah. Nanya jawab sendiri. Juru bicara kepresiden dari White House, Jay Carney. Itu dia kan kalau jubir kepresidenan tugasnya yaitu membela polisinya presiden. Itu dia bilang begini waktu dia membela polisinya Presiden Obama mengenai waktu dia Obama rebuking tuh dia menyalahkan House of Representative karena mereka tidak approving bill yang dipropose oleh Presiden Obama mengenai jobs, mengenai pekerjaan, gitu, pengadaan pekerjaan. Kemudian Jay Carney bilang begini, I believe the phrase from the Bible, dia katakan is the Lord help those who helps themselves.
Jadi Tuhan akan membantu mereka yang mau menolong dirinya sendiri. Wah, kedengarannya alkitabiah dan rohani sekali, apalagi yang mengucapkan orang yang berdiri di belakang pulpit dengan seal resmi daripada kepresidenan. Ya. Nah, terus nggak berapa lama kemudian, beberapa waktu kemudian White House mengeluarkan pernyataan resmi yang isinya mengkoreksi pernyataan J. Carney. Dia katakan begini, "This common phrase does not appear in the Bible." Jadi nggak ada itu di Alkitab perkataan "The Lord will help those who help themselves," itu nggak ada. Tapi if you say it convincingly enough, and if you say it repeatedly, even lies can appear like a truth. And if you keep hearing lies being said convincingly, you will start believing lies as truth. And that is the propaganda, and that is the strategy that our enemy keeps on doing to us. And our young people, teenager, lives with a constant bombardment of the secular media. Yang menguasai media di negara ini bukan orang-orang yang tahu firman Tuhan. Bahkan mereka punya agenda yang luar biasa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan setiap hari mereka membombardir anak-anak kita dengan pesan-pesan itu. Sehingga jangan heran kalau kita hari ini punya generasi yang tidak mengenal Alkitab sama sekali. Kalau kita kasih mereka secari kertas suruh nulis 10 perintah Allah, belum tentu mereka bisa tulis semua 10 perintah Allah itu apa. Padahal 10 perintah Allah ini merupakan pivot yang mengatur. The 10 commandment is the very thing that humanity hinges on. It is the pivotal point where humanity operates or stands. Inilah strategi daripada bangsa ini strategi daripada iblis di bangsa ini untuk memotong kita dari akarnya. Sehingga kita tidak lagi terhubung dengan source yang justru menjamin keberbuahan dan pertumbuhan kita yang sehat. Ya. Padahal kita tahu apa yang firman Tuhan katakan ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan in the beginning. Semua katakan in the beginning. Dibilang begini, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. He was in the beginning with God. Nah, Anda lihat itu ya. By now mungkin kita udah mulai sadar ya berapa kali hint-nya itu keluar in the beginning. Ini berbicara tentang siapa? Ini berbicara tentang Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ada satu perdebatan di kalangan orang-orang yang anti dengan firman Tuhan, terutama anti dengan definisi firman Tuhan terhadap gender. Terutama mereka yang menjadi advocate daripada same-sex marriage. Mereka katakan, Jesus never addressed homosexuality. Bagi mereka yang berkata seperti itu, sangat jelas mereka tidak pernah mengerti firman Tuhan, tidak pernah membaca firman Tuhan. Karena di sini saja sudah dikatakan, in the beginning. To say that Jesus never addressed homosexuality is not only wrong, but by saying that only if Jesus says that, it matters, itu we are divorcing Jesus from the rest of the Bible. Karena Anda harus tahu, ini strategi juga daripada iblis yang divide and conquer. Kita boleh baca Alkitab, tapi jangan seutuhnya. Jadi dikotak-kotakan. Padahal di dalam Alkitab jelas, Yesus adalah bagian kekal daripada Allah kita yang Trinitas. Ada amin semuanya? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jesus was there since the beginning of the day of creation. Pada saat Bapa berkata, let there be light. Dan terjadilah bumi dan seisinya. Yesus juga ada di dalam kitab Imamat pada saat Bapa memberikan hukum kepada Musa. Ordain daripada imoralitas. Hukum imoralitas di dalam zaman Imamat. Bahkan Yesus di dalam khotbah di bukit. Pada saat dia mengajarkan mengenai moralitas. Dia kembali kepada acuan dari kitab Imamat. Jadi orang yang mengatakan yang paling penting ini adalah perkataan Yesus, red letters, dan hanya New Testament, mereka nggak tahu Alkitab. Mereka tidak tahu Alkitab. Dan mereka ucapkan ini dengan intimidasi dan keyakinan, dan mereka ucapkan berkali-kali. Apa maksudnya? Supaya terjadi intimidasi, dan seperti yang saya bilang tadi, kebohongan yang diucapkan berkali-kali dengan yakin, itu akan nyata seperti kebenaran. Dan kita, generasi kita menelannya bulat-bulat. Dan mereka katakan, iya benar, Tuhan Yesus nggak pernah ngomong itu. Berarti kita ini adalah bagian daripada gereja yang mengadvokasi hate. Hate itu kan bukan Tuhan Yesus. Yang penting adalah love. You have to understand.
that the love of God is so different than the love of this world. The love that the world advocate is actually lust and not love. We can go back in the pages of the Bible. In the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Segala sesuatu diciptakan dari Dia, dan tidak ada dari hal yang diciptakan yang tidak diciptakan melalui Dia. Ayat yang keempat, in Him was life, and the life was the light of man. And the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Did not the Bible says that your word is the lamp unto my feet, and the light unto my path? Hello? Ini adalah terang yang tidak mungkin padam, dan ini akan menerangi kita. Dan pada saat dikatakan bahwa the light shines in the darkness, dan bahwa firman Tuhan itu adalah lentera, adalah terang di jalanku, basically kita sudah harus ngerti bahwa berarti akan ada kegelapan di sekeliling kita. Ada amin semuanya? Tapi kita tidak perlu takut karena lampu itu yang LED beribu-ribu, berjuta-juta lumen itu sudah ada di tangan kita. We are the children of the light, not the children of the darkness. Darkness can come and try to comprehend us, can try to overcome us, but it will never succeed. Tidak akan pernah berhasil. Tetapi lucu kalau orang yang tinggal dan berusaha berjalan dalam kegelapan, terus meninggalkan senternya dan berusaha meraba-raba. Amsal 28 ayat 19 katakan tanpa visi umatku binasa. Tanpa wahyu, betul ya? Dalam terjemahan The Message saya lebih senang dibilang begini, if you cannot understand what God is trying to do, then you will stumble all over the place. Dan ini yang ibu yang usaha lakukan supaya kita tidak mengerti firman Tuhan. Supaya kita tidak bisa punya akses kepada firman Tuhan. Dia berusaha untuk meng-cut kita punya akses kepada firman Tuhan, sehingga kita tidak tahu apa yang firman Tuhan katakan, dan kalau kita tidak tahu, maka kita tidak akan pernah punya kuasa dari Tuhan. Begitu banyak orang yang mengatakan dirinya Kristen, tapi berjalan tanpa kuasa. Kenapa? Karena mereka tidak lagi terhubung dengan sumber kuasa, yaitu firman Tuhan. Anak-anak muda dengarkan baik-baik, firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan tebel, oh iya benar. Karena itu pun kurang tebal sebenarnya kalau berusaha pikiran Tuhan mau dituangkan ke dalam metode yang bisa kita baca. Kita nggak akan pernah bisa menelaah itu. Tapi firman Tuhan ini adalah pesan yang sangat baik buat kita. The word of the living God. Embrace it like you embrace the very life that you hold, that you value. Firman Tuhan katakan, in Him was life. And the light was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. In the beginning was the Word. Sangat menarik waktu Tuhan Yesus ditanya oleh para orang Farisi dan ahli Taurat. Itu orang Farisi bertanya kepada dia di Matius 19 ayat 3. Maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus yang katanya Allah daripada perjanjian baru, ini yang orang-orang perjanjian baru paling seneng ya, nggak perlu hukum perjanjian lama, nggak perlu Taurat. Apa yang Yesus jawab? Yesus jawabnya gini ayat 4, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula? Ini luar biasa banget. When Jesus was asked of an issue that is relevant in a modern society, you know how He answered? He answered by way of pointing us to the origin. He says, did you not read that in the beginning, the God who created the universe, created them as man and woman. Jadi Tuhan Yesus untuk membawa kejelasan buat kita, Dia nggak pernah bikin jalan baru yang di luar jalan Bapaknya. Dia jangan jelas katakan, aku datang untuk menggenapi Dia, kehendak Dia yang mengirim aku. Jadi jangan Tuhan Yesus agendanya lebih besar dari agenda Bapa di dalam perjanjian lama. Jesus never contradicts the Father. Jesus never contradicts what was said, what was done, what was taught, what was written, what was done in the Old Testament. But what He did, He bring it into the next level, whole nother level. He bring it into completion and fulfillment. Jadi kalau hari gini kita katakan, oh ini udah gak relevan lagi, berarti Anda gak benar-benar mengerti what God is trying to accomplish through Jesus.
Waktu Yesus menegur orang Farisi karena mereka memberikan perpuluhan, tapi mereka tidak membantu orang yang miskin dan orang yang lapar atau membela hak orang yang dizalimi. Yesus katakan, kamu orang Farisi, yang satu harus kamu lakukan, berarti tithing tetap harus dibayar. Apa yang kamu lakukan sesuai dengan hukum Taurat, lakukan itu. Tapi jangan lupa juga akan hakmu kepada para yatim dan orang miskin. Jesus bring it to the next level. Dan ini kita tahu banget waktu Tuhan Yesus kalau ditanya mengenai problem yang sekuler, modern, relevan di zaman sekarang, dia jawabnya dengan membawa kita kembali kepada permulaan. Back to the beginning. Back to the point of origin. So if you don't love the Bible or you don't want to embrace the Bible, I don't know how to answer your problem of today. Because even Jesus goes back to the point of origin, which is the Word of God. Come on, church. We have got to pray so that the Holy Spirit will set our heart on fire again, so that we may love the Word again. The media can be changed. As you can see, Anda lihat saya nggak memegang Alkitab dari kertas, ini Alkitab elektronik. Tetapi isinya sama. Whatever it is, what is your media of choice, whatever it is, do it, embrace the Bible. Read it. Read it. Read it. Read it. Begin to read the Bible. Mulai baca firman Tuhan. Mulai di recite. Di recite itu apa? Diucapkan berkali-kali. Memorize. Mulai di meditate. Jadi kalau kita read, kita membaca firman Tuhan. Kalau kita meditate, kita izinkan firman Tuhan membaca kita. Firman Tuhan memproses apa yang ada di dalam kita. Izinkan dia berbicara dan membaca kita, addressing all of our needs. Karena di dalam diri kita ini banyak yang messed up. Sebaik-baiknya kita, firman Tuhan katakan hikmatmu itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan memiliki standar hikmat yang jauh lebih baik daripada kita. We can only try to live righteous, but our righteousness would not even compare to the righteousness of God found in His Word. So why do we even bother to try saving ourselves? We cannot save ourselves. We cannot lift up ourselves with our own bootstrap. Kita nggak bisa mengangkat diri kita, berusaha hidup moral, baik, pious, dengan berusaha dengan kebaikan kita sendiri. Kebaikan kita sendiri udah nggak baik di hadapan Tuhan. Mari kita kembali kepada kebaikan Yesus Kristus. Kita kenakan kebenarannya. Alkitab katakan kenakan jubah kebenaran. So put on Jesus Christ. Embrace the Word of God. Love it like you love your own dear self. And allow the Holy Spirit to process you. Meditate the Word of God. And then begin to pray the Word of God. I know we all love to pray. But oftentimes we pray as we wish. You know, one basic method of praying, salah satu cara berdoa yang sangat mendasar, simple, sederhana, tapi powerful adalah apa? Kalau Anda berada dalam satu situasi, cari apa yang Alkitab katakan mengenai orang yang berada dalam situasi yang sama seperti Anda. Misalnya Anda sakit. Apa yang Alkitab katakan tentang penyakit? Kutip itu dan doakan itu. Percaya bahwa Tuhan tidak ingin mencurahkan kutuk yang Dia berikan di Mesir itu kepada Anda yang sudah di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Percaya itu. Pray according to the word of the Bible. Read, recite, memorize, meditate, pray, and then in the end you have to do the word of God. Bottom line-nya harus melakukan. Kita nggak bisa cuma jadi pendengar, ada amin? Kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Yesus membawa kita kepada point of origin. Yohanes katakan, dialah yang the beginning. 2 Timotius 3 ayat 16-17 katakan, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching. Semua katakan profitable. Semua perkataan firman Tuhan yang berasal dari hembusan nafas Tuhan, itu dikatakan apa? Sangat menguntungkan. Profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. That the man of God may be complete. Supaya Anda dan saya ini bisa menjadi lengkap, menjadi sempurna, equipped for every good work. Ada amin semuanya? Kita tidak terpanggil untuk melakukan tradisi. Tapi kita terpanggil untuk melakukan kehendak firman Tuhan. Dan seringkali kita berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan tetapkan kepada kita, tapi
kita tidak tersambung daripada sumber kekuatan. Tuhan tidak hanya memberikan mandat kepada kita, tetapi Dia juga memberikan kekuatan yang akan memampukan kita untuk menggenapi mandat itu. He didn't only give us a commission or the mandate, but He also gave us the source of energy so that we may accomplish the mandate. And that is found in His Word. All the Word of God, breathed out by the breath of God, is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete. Supaya Anda dan saya ini menjadi sempurna, kuat, dan sanggup melakukan pekerjaan baik yang Dia tentukan buat Anda dan saya. Ada amin semuanya? Sejarah mencatat bahwa metode daripada iblis itu tidak pernah berubah. Di masa Perang Dunia Kedua, itu pada saat Jerman itu bangkit, Nazi mulai bangkit. Itu di bulan November 1938, Nazi forces begin to smash down and set fire 1400 synagogues atau temple. Nazi Jerman ini mulai menghancurkan, membakar 1400 sinagog all across Germany and Austria. And they destroyed thousands of Torah scroll, Hebrew Bible. Ini scrolls yang sudah beratus-ratus, beribu-ribu tahun sama mereka diambil, dibawa keluar jalanan, dan mereka izinkan itu Hitlerjunge. Hitlerjunge itu dalam bahasa Jerman artinya the Hitler Youth. The Hitler Youth itu pakai sepeda, pakai motor, mereka melindas itu scroll yang sacred buat orang Yahudi. Yang sebenarnya itu juga merupakan dasar dari banyak Torah kita dan the writings of the prophets. Kenapa Nazi ini berusaha melakukan ini? Because mereka sadar bahwa the only way mereka bisa mendirikan mereka punya doktrin akan Aryan ras Puritanisme itu dengan cara memutuskan hubungan kita dengan background atau dasar Judeo-Kristian. Dan Eropa itu didirikan dengan asas Judeo-Kristian dari Hebrew. Jadi mereka sadar, mereka nggak akan bisa, ingat Esther ya, to replace a government, you need another government. To replace a decree, you need another decree. Jadi mereka sudah siap dengan decree mereka, ras Aryan yang supremasis. Tapi untuk ini bisa ditegakkan, mereka harus hancurkan dulu konsep daripada Judeo-Kristen. Makanya ini semua dihancurkan. Ini strategi daripada iblis. Seperti ini. Amerika juga nggak beda banyak seperti itu. Ini saya baca artikel dari CNN Desember 20, 2014. Masih baru berarti. Ini ada dua ateis terkenal, mereka mengadakan sayembara. They put out a contest to rewrite the 10 commandments. Untuk menulis kembali 10 perintah Allah sesuai dengan kehendakmu atau yang kamu pandang baik. Bahkan mereka memberikan hadiah nih buat yang menang $10.000. Sayang kita nggak denger ya waktu itu. Kalau nggak kita bisa ikutan juga. Kita ikutan tapi kita masukin yang di Alkitab bilang. Gitu ya. 10 perintah Allah. Dan akhirnya ada yang menang, submit 10, dan bunyinya kira-kira begini. Nggak saya baca semua lah ya, kira-kira beberapa aja dibilang. Yang pertama, be open-minded and be willing to alter your beliefs with new evidence. Jadi ya kamu jangan jadi orang yang tertutup lah. Jadilah orang terbuka dan siap untuk mengubah kepercayaanmu pada saat ada bukti yang baru. Ya. Kemudian yang kedua, strive to understand what is most likely to be true, not to believe what you wish to be true. Yang ketiga, scientific method is the most reliable way of understanding natural world. Jadi, cara saintifik adalah cara terbaik untuk bisa mengerti hal-hal yang bersifat natural. Jadi semua problem, hal-hal spiritual atau natural diselesaikan menurut penjelasan saintifik. Ya, kalau menurut saintifik berarti tidak ada Tuhan. Ya, tapi sampai hari ini sains belum bisa menghasilkan hidup. Sains bisa membuat kulit yang keriput jadi agak ketat, tapi nggak bisa membuat kehidupan. Sains bisa membuat Anda sedikit lebih sehat, tapi dia nggak bisa membuat orang yang mati bangkit, nggak bisa. Nggak bisa. Sains tidak bisa menggaranti sesudah Anda mati terus akan apa ada yang terjadi buat Anda. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita menggaranti bahwa when you die in Christ, you will live forevermore.
Kenapa 10 perintah Allah? Kenapa Nazi berusaha menghancurkan the scroll of Torah? Why? Because they try to cut us from the point of origin. Because they try to cut us from the source of nourishment, from the source, from the roots of our faith, which is the Word of God. Dan kalau kita sudah tidak lagi tersambung dengan firman Tuhan, kita akan percaya apapun yang kita dengarkan. Dan itulah nubuatan firman Tuhan. Di zaman akhir, orang akan meninggalkan pengajaran firman Tuhan. Dan mereka akan mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan pendengaran mereka. Oh, it gets quiet now. Are you still here? Amen. Itu sebabnya kita adalah gereja yang tidak boleh absen atau mundur dari pertempuran abad ini. Yaitu pertempuran bagi jiwa orang-orang percaya dan bahkan generasi kita. We must not back down from this battle. We as a church must stand against this fight in our culture to water down the truth of the Word of God. Instead, we are here to say that, you know what, despite what you are preaching, but we still believe in the Word of God. Amen? We believe in the supremacy of the Word of God. The Word of God are yes and amen. Heaven and earth will fade, but the Word will still remain. Yesus katakan di Matius 5, 17, 18, 19, don't misunderstand why I have come. Jangan kamu salah mengira mengapa aku datang. I did not come to abolish the law of Moses or the writing of the prophets. No, I come to accomplish their purpose. I tell you the truth, until heaven and earth disappear. Aku katakan sesungguhnya kepadamu, bahwa sampai bumi dan langit ini hilang, not even the smallest detail, bahkan tidak satu pun dari iota yang kecil dari firman Tuhan, dari hukum Tuhan yang akan hilang, akan jatuh tanpa menggenapi rencananya. God's law, the smallest detail of God's law will disappear until its purpose is achieved. Ayat yang ke-19. So if you ignore the least commandment and teach others to do the same, you will be called the least in the kingdom of heaven. Kalau kamu nih meniadakan atau tidak menganggap bagian yang terkecil saja dari perintah Tuhan, kamu akan disebut sebagai yang terkecil dalam kerajaan Tuhan. But anyone who obey God's law and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. This is why I titled this sermon Accomplish Greatness. Because when you obey the Word of God, pada saat Anda percaya firman Tuhan, menaatinya dan bahkan mengajarkan orang lain, Anda akan disebut menjadi yang terbesar dalam kerajaan Tuhan. The pathway of greatness is actually not that difficult if you are willing to embrace the Word of God. Obey it and teach it. Ada amin semuanya? Saya yakin dari gereja ini, anak-anak muda kita akan bangkit dan mereka akan menjadi anak-anak muda yang not ashamed of the gospel of Christ. They are going to stand in the courtyard. They're going to stand in the hallway of their school. They are going to stand at the risk of being labeled unpopular, but they are going to speak with boldness of the truth of the Word of God. If we train them, if we encourage them, if we give them the tools, I believe they will succeed. That is what this church is all about. Gereja ini berada bukan hanya untuk menyenangkan kita, tapi kita perlu mempersiapkan generasi berikutnya. Ada amin Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya? Mari kita mendoakan anak-anak kita ini supaya mereka bangkit. Kita mungkin dibesarkan dari tradisi firman Tuhan. We've been raised with the tradition of the gospel. But for many of them who were born here or they grew up here, they do not have that kind of exposure. So let's pray and let's start. It's not too late. And kids, begin to embrace the Word of God. Begin to embrace the Word of God. Saya nggak ngerti firman Tuhan, Pastor. Kalau kamu nggak baca, kamu nggak akan pernah ngerti. Saya nggak ngerti firman Tuhan, Pastor. Udah pernah baca belum? Ya, ini menarik loh. History katakan bahwa the best selling, the most number one best selling di seluruh dunia adalah Alkitab. Tapi ini yang menarik yang saya baca ya. Ini laporan dari Kobo. Kobo ini adalah major British e-book seller. Kalau di Amerika kan Kindle ya. Kobo ini Inggris. Kobo bilang begini. Mana ini? Ada satu buku populer namanya Goldfinch, a sprawling 880-page novel by Donna Tartt.
was awarded Pulitzer Prize for Literature in 2014. The book became a bestseller in America and in Britain. But according to research from Kobo, a major British ebook seller, most people who buy the book never finish it. Kan kalau kita download buku di Kindle ya, kita ketahuan kita bacanya sampai halaman berapa. Itu rekodnya masuk ke mereka. Gitu. Ya saya sendiri juga banyak beli buku yang reference based. Jadi hanya dibaca kalau diperlukan. Ya kan, saya kan nggak waktu sebelum tidur baca kamus gitu, ngapain amat gitu mau tidur baca kamus. Kalau perlu baru dibaca gitu ya kan. Ya, makanya ini novel tapi 44% dari orang yang mendownload Kobo ini nggak pernah baca sampai habis. Ya, serupa dengan novel dari Solomon Northup. Judulnya 12 Years a Slave. Ada yang pernah nonton nggak filmnya? 12 Years a Slave. Oh, ini menang Oscar loh. Tapi bukunya itu di-download. Ya, buku ini dipublish tahun 1853. Diadaptasi tahun 2013 menjadi Oscar winning movie. Ini di-download salah satu bestseller. According to research, hanya 28% dari orang yang download itu pernah baca sampai habis. Alkitab juga gitu. Bestseller tapi nggak pernah dibaca. Banyak dikasih orang ulang tahun atau orang kawin. Kawin kan mau kasih apa? Kasih kalkulator. Ya Alkitab lah. Ini siapa yang baru menikah? Oh nggak datang, istrinya lagi. Kita kasih trompet nih hadiah pernikahan. Nggak mungkin kan? Istrinya ada ya? Sakit. Oke, kita doakan. Ya, jadi Alkitab tuh gitu, populer tapi nggak pernah dibaca. You will never understand or benefit the Bible if you don't start by at least reading it. And there are so many young people, don't be discouraged. There are so many ways you can read it and enjoy it. You can buy different translation to help. And you can always go back, refer to the, original context. We can teach you. Read it, and then, just like any textbook of your school, once you read it, you gotta recite it. How do you memorize the textbook from, all the textbook from, I don't know whether their curriculum is the same with us in Indonesia. Di Indonesia kan hafalan ya, betul ya? Semua harus dihafal. Cara menghafal gimana? How to memorize? You repeat it to yourself, you recite it. Ya kan? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Recite it. You read the Bible, and then you read it back to yourself, and then you meditate. When you meditate, it is the Bible, the verse that become alive and read you back. Waktu kita merenungkan itu, Alkitab tuh yang adalah fast and active, itu akan memproses kita. Saya berdoa supaya kita mulai punya kesadaran ini. Membaca, mengulangi, menghafalkan, merenungkan, mendoakan, dan akhirnya melakukan. If we can complete the cycle, we will be the most powerful people ever. Because we are siding with the things that will never go away. Heaven and earth will pass, but the word will still remain. And when you choose to side with the word of God, guess what? You will be part of what is eternal. You will be part of what is conquering in the eternal. Amen? Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk menggenapi ini semua. Roma 12 ayat 2 bilang begini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat menguji manakah yang menjadi kehendak Allah yang baik, yang dapat diterima, dan yang sempurna. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Ini kita khotbahkan kemarin di youth. Ya, lagunya udah kayak klub, lampunya udah kayak klub, gelap semua, jalan bisa kepepet, bisa jatuh ya kemarin. Tapi firmannya tetap ini. Nggak ada cerita. Gue nggak akan cerita dari novel, saya ambil dari firman Tuhan. You want to be young and transformed? There is a charge in the Bible. We are to be transformed by the renewing of our mind. And how do we do that? Balik ke lebih tua lagi. Tadi Roma perjanjian baru, kita bawa lagi lebih tua lagi, Mazmur 119 ayat 9. How can a young man keep his way pure?
Bagaimana seorang muda dapat hidup kudus. Bagaimana seorang muda bisa mengalami metamorfosa, which is transformation. Itu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mau di-cut, slice, dice, mau digoreng, mau dibakar, mau diapain dari sisi manapun, kembalinya ke firman Tuhan. Musiknya boleh lebih cepat, boleh lebih slow, lampu boleh lebih gelap, boleh lebih terang. Tetap firman Tuhan. Kita nggak akan ubah. Hanya ini yang kekal. Ada amin semuanya? Ini charge kita. Kita boleh nggak pakai jas, boleh pakai jas, boleh pakai dasi, boleh nggak pakai dasi. Mau pakai swempak juga boleh, enggak kali ya. Tapi yang penting itu firman Tuhan. Gimana terjemahinnya swempak? Bingung kan belakang. Ada amin semua? Nih lihat nih betapa powerfulnya firman Tuhan ya. Ibrani 4 ayat 12-13. Baca sama-sama deh ya bahasa Inggris. Sekali-sekali kita gemar membaca bahasa Inggris. Hebrew 4:12-13. Let's read it together. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. Amen. Ini firman Tuhan ini powerful ini kayak begini. Firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua yang menusuk amat dalam, yang sangat cepat, active and sharper than any two-edged sword. Piercing to the division, yang bisa memisahkan antara pikiran hati dan roh kita. Bisa memisahkan antara sendi-sendi dan merah apa? Sumsum ya. Bukan sumsum yang anak-anak kita main, bukan. Ya, yang sampai 4 juta, 2 juta, bukan itu. Yang ketawa berarti main. Marrows itu is the substance that makes your bone. Firman Tuhan kalau ngomong nggak ada sopan santun, nggak peduli siapa Anda, karena itulah firman Tuhan. Jadi kalau Anda tersinggung oleh firman Tuhan, bagus. Nah, cuma memang susahnya jadi pendeta gitu. Orang tersinggung firman Tuhan yang disalahin pemberitanya, yaitu pendetanya. Saya nggak suka dia khotbahnya begitu. Jangan salahin dia, orang firmannya begitu kok. Jangan marah sama dia. Don't shoot the messenger. Don't hate the messenger. Don't hate the player. Hate the game. Ada amin semua. Firman Tuhan ini bilang jelas loh. Kalau kita terpisah dari firman Tuhan, kita terpisah dari kuasa. Anak muda, dengarkan baik-baik. The reason why kamu bimbang, hidup di dunia atau gereja ya, orang tua ngajarin begini, tapi dunia begini, teman-teman kok pada gitu. Listen, it's not gonna get any clearer by you forsaking the Bible. It's not gonna get any more relevant by you forsaking the Bible. Instead, you must go back to the Word of God and be serious about it. The more you dig deep into the Word of God, the more all this craziness, the more all this muddiness, the more all this chaos in the world will become clearer in your eyes. And by the way, when I mean clearer, doesn't mean that you can accept them, but you will have more power to live in this world, but not the world in you. Anda hidup di dunia, tetapi bukan dunia hidup di dalam diri Anda. Ada amin semua? We don't mind the method. Method is a non-essential. But the message is still Jesus Christ and His Word. Because that is the truth, that is the source of righteousness. Dan itulah satu-satunya yang sanggup menahan laju daripada banjir kejahatan. In the last days, the enemy will come raging like a flood. But the Spirit of the Lord will lift up a standard against them. By His Word, they will be broken. So I say it's time for us to go back to the Word of God. Amen? This is how we accomplish greatness. When we begin to obey and submit and teach other people about the Word of God. Inilah caranya untuk kita mencapai kebesaran. Pada saat kita mentaati, menerima firman Tuhan, dan kita tunduk kepadanya dan mulai mengajarkan orang lain untuk melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada firman Tuhan, diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang percaya, yang menerimanya di dalam hatinya. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai,
yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak akan pernah layu, yang selalu menghasilkan buah. Bahkan dikatakan daunnya akan disebut kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Amen. We will be fruitful and we will be the cure to this nation, to these ailing nations, when we are deeply planted, rooted in the Word of God. Oh, I don't know about you, but I'm excited about the future. Amen. Because I'm not looking at the economy, I'm not looking at CNN, but I'm looking at the Word of God. Yes, evil will be all around, but we have the cure to evil. Because the Word of God is more powerful than evil. Amen? Let's pray. We thank you, Lord Jesus. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang adalah dasar kekuatan bagi iman kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu adalah refuge buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Boleh kita nyanyikan lagi itu. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are here over the storm. I will be still, know you. Let's all stand. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi. When the oceans rise and thunders roll.